Dia terpengaruh, misalnya kita sholat malam, terus anak-anak terjaga, dilihat, bapak saya ngapain malam-malam? Ternyata sholat malam. Ternyata sholat malam. Ini punya pengaruh ya. Namanya kita juga usaha ya. Kalau kita sudah berusaha baik, ternyata anak kita nggak baik, ya itu sudah di luar kemampuan kita. Tapi yang paling utama agar anak-anak menjadi soleh, bisa tarbiyah adalah tarbiyah yang dia lihat langsung dari ayah dan ibunya, dari ayah dan ibunya. Tapi kalau dia dapati ayah ibunya suka ghibah, cerita orang sana, merendahkan orang, sombong, anaknya jadi sombong. Anaknya jadi tukang ghibah. Anaknya jadi mudah merendahkan orang lain. Kenapa? Karena begitu pembicaraan di keluarganya. Begitu pembicaraan di keluarganya. Maka poin pertama agar kita bisa mendidik anak-anak sebelum kita letakkan di sekolah, sebelum kita taruh dititipkan di Al-Wildan, kitanya dulu harus baik. Berusaha semaksimal mungkin, fattaqullaha masata'tum. Berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita menjadi orang baik terutama di hadapan anak-anak. Sehingga kalau kita mau ribut pun sama istri jangan di depan anak-anak. Ya. Sehingga karena mereka melihat apa yang kita lakukan. Ini yang pertama ya. Dalam satu hadis, Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan satu hadis dari Abdullah bin Abi Bakrah rahimahullahu taala. Beliau berkata, qultu li abi, yaitu anaknya Abu Bakar. Abu Bakar sahabat radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya abati, wahai ayahanda, asma'uka taqulu kulla ghadatin. Aku mendengar engkau berdoa setiap pagi, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, wa la ilaha illa anta, tukarriruha thalathan. Engkau berdoa, ya Allah, ya, berilah aku keselamatan pada pendengaranku, keselamatan pada penglihatanku, keselamatan pada jasadku. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau mengulanginya 3 kali, hina tusbihu ketika pagi hari, dan engkau mengulanginya 3 kali ketika sore hari. Hina tumsi. Jadi dia lihat, ayahnya kok baca doa seperti ini, kok diulang 3 kali. Anak bertanya. Maka sahabat ini menjawab, Pak, ya bunayya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna. Wahai putraku, aku mendengar Rasulullah SAW berdoa dengan doa-doa tersebut. Fa ana uhibbu an astanna bi sunnatihi. Aku ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh nyata bagaimana seorang anak melihat orang tuanya sehingga dia bertanya dan dia meniru apa yang dilakukan oleh dan dia bisa tiru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Saya pernah ditanya, Ustaz, gimana anak-anak kita, Ustaz? Oh, kerjanya nonton main bola kesana kemari, dipanggil ngaji susah. Saya bilang mungkin bapaknya juga hobi nonton bola ya wajar lah. Anaknya ikut-ikutan ya. Anak ikut-ikutan ya. Jadi, sebelum kita menyalahkan anak-anak, kita salahkan diri kita terlebih dahulu. Kemudian di antara hadiun Nabi, petunjuk Nabi dalam mendidik anak-anak adalah memilih waktu dalam memberikan nasihat. Kita tidak selalu ceramah anak-anak terus. Ya, beda kalau di pondok karena ada jadwalnya. Tapi kita sebagai orang tua, tidak setiap saat kita ceramahin anak-anak. Kita pilih waktu-waktu yang pas yang mereka mau mendengar. Sebagaimana Nabi SAW memilih waktu-waktu yang pas untuk menyampaikan nasihat. Di antaranya Nabi SAW memilih waktu yang pas untuk nasihat ketika sedang dalam perjalanan, ya, mungkin lagi jalan-jalan, ya. Seperti Nabi sampaikan nasihat kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih kecil, ya. Kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah lagi sedang berjalan kaki bareng-bareng atau sedang digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu membonceng sahabat, ya. Kemudian beri nasihat kepada mereka tatkala sedang digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sedang santai, ya. Terkadang kita beri nasihat tidak harus di dalam kamar kemudian kita ceramain. Terkadang sambil naik mobil kita bisa nasihat anak-anak. Terkadang kita lagi jalan-jalan, lagi tamasya, kita bisa diselingi dengan nasihat anak-anak. Mereka hati lagi senang diajak jalan-jalan sama orang tuanya, saatnya kita kasih nasihat. Ya. Kemudian Nabi SAW memberi nasihat kepada Ibnu Abbas, ya, dalam riwayat yang lain, ya, thumma ardafani khalfahu, ya. Kemudian Nabi SAW memboncengku di belakang, thumma sarabi maliyan, kemudian berjalan denganku di atas tunggangannya, thumma altafata, kemudian Nabi balik nengok aku. Nabi berkata, ya gulam, wahai remaja. Qultu labbaik ya Rasulullah. Aku katakan, ya Rasulullah. Ihfadhillahi yahfadhka. Hadis yang masyhur. Ihfadhillahi tajidhu tujahaka. Wahai remaja, jagalah dirimu, maka jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu, ya.
ihfazillah, jagalah Allah, niscaya Allah kau dapati Allah di hadapanmu dan seterusnya. Tapi intinya Nabi ketika menasihati Ibnu Abbas ya ketika dalam kondisi sedang berjalan ya, bukan dalam ruangan khusus ya, tetapi ketika sedang jalan-jalan. Dan ini mungkin ini contoh dari Nabi. Kita bisa saja memilih waktu yang lain, tapi ini saya ingin sampaikan bahwasanya Nabi memilih waktu yang tepat untuk memberi nasihat kepada anak-anak. Contoh lagi seperti anak-anak mungkin sedang melakukan kesalahan, saatnya kita juga beri nasihat, tentu dengan cara yang lembut, tentu dengan cara yang lembut ya. Ya, saya ingatkan bahwasanya hukum asal kita memberi nasihat adalah dengan kelembutan. Dengan kelembutan ya. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu hadis dalam riwayat Al-Imam Ahmad ya dengan sanad yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut. Saya ulangi, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhalaha alaihim ar-rifqa. Jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah masukkan kelembutan pada mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, "Maka narifku fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'an syai'in illa syana." Tidaklah kelembutan diletakkan pada suatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari suatu kecuali akan merusaknya, akan membuat dia menjadi buruk. Jadi hukum asal segala sesuatu adalah kelembutan. Jangan sampai di rumah kita sering teriak-teriak ya. Mungkin sebagian kita terbiasa dengan tradisi sesuatu, tradisi sukunya kayak atau tradisi tempat tinggalnya. Mungkin dulu orang tuanya tinggal di pantai, kemudian kalau bicara teriak-teriak karena banyak angin misalnya, atau di gunung suka teriak-teriak. Tapi kita rubah ketika di rumah tidak perlu teriak-teriak. Alhamdulillah istri kita pendengarannya masih beres, suami kita juga pendengarannya masih normal ya. Anak-anak juga pendengarannya masih normal. Tidak semua kita hadapi dengan mengangkat suara. Kalau kita menghadapi segala sesuatu dengan angkat suara, ini menunjukkan bukan kebaikan yang Allah kehendaki. Ini saya harap dicamkan oleh bapak dan ibu-ibu. Inna Allah idza arada bi ahli baitin khairan ya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi suatu rumah tangga, adkhala alaihimur rifqa, maka Allah masukkan ke dalam mereka kelembutan. Sering setan membisiki kita untuk bersikap tegas dan keras ya. Ini akan mendatangkan kebaikan dengan memukul, dengan menjewer, dengan mencubit. Saya tidak melarang orang tua memukul anaknya, ya. Tidak jadi masalah. Tapi bukan itu hukum asal. Itu sesekali keluar daripada kebiasaan. Kebiasaan tidak boleh mukul. Kebiasaan kita jangan angkat suara. Kebiasaan jangan teriak-teriak di rumah. Orang teriak-teriak enggak. Sesekali tidak jadi masalah. Ya, sesekali kita tegur dengan keras, sesekali kita hukum, sesekali kita cubit, sesekali kita pukul, enggak ada masalah. Tapi bukan itu hukum asal. Bukan itu hukum asal. Dan usahakan kelembutan ya. Kita tetap menjaga kelembutan meskipun anak kita sedang salah. Meskipun anak kita sedang salah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW ya dari Umar bin Abi Salamah, beliau berkata, "Kuntu gulaman fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku masih kecil ketika di bawah naungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah punya beberapa anak yatim, di antaranya Umar bin Abi Salamah. Ini berkata, aku remaja masih di bawah naungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi adalah bapak tirinya. Fakanat yadi tatishu fi suhhafa. Maka aku pun makan tanganku ke sana kemari ketika makan. Ini adab dalam makan dan dia salah dalam beradab. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Ya gulam, sambillah." Wahai sang remaja, sebut nama Allah kalau makan. Wa kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang ada di depanmu. Jangan loncat kanan loncat sini kalau lagi makan ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata, "Udunu ya bunayya." Mendekatilah wahai anakku. Fasammillah, ucapkanlah bismillah, wa kul bi yaminik, makan dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang dekat denganmu. Lihatlah Nabi mengatakan udunu, dekatlah, ya bunayya, dekatlah wahai putraku, menunjukkan kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ucapkan ketika anak ini sedang salah. Ketika anak ini sedang melakukan kesalahan ya. Nabi tidak, kadang-kadang sebagian orang tua mungkin nyinyir anaknya, rakus, loncat sana loncat. Jangan. Anak-anak juga ya terkadang kita bercanda okelah sesekali, tapi jangan selalu begitu ya. Anak-anak juga punya perasaan.
kita singgung perasaannya. Dia juga perasa. Kita dulu waktu SD, waktu SMP punya perasaan enggak? Kita punya perasaan. Kita punya marah, kita punya emosi, kita punya dendam. Anak-anak juga demikian. Lihat Nabi SAW memberi nasihat ketika sedang makan. Kenapa sang anak melakukan kesalahan ini tidak menghalangi Nabi untuk menegur Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu dengan kata-kata yang lembut sehingga dia terima nasihat tersebut. Dan nasihat ini tidak dia lupakan sampai dia riwayatkan hadisnya kepada kita. Dia riwayatkan hadisnya kepada kita bagaimana adab dalam makan. Kemudian juga di antara waktu yang dipilih oleh Nabi untuk menasihati anak-anak ketika dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sunnahnya, dalam sahihnya, an Anas radhiyallahu taala anhu. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala kana gulamun yahudiyyun yakhdimun nabiy sallallahu alaihi wasallam famarid. Ada seorang remaja Yahudi yang dahulu pernah kerja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi pembantu Nabi, famarid dan dia pun sakit. Fa atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauduhu. Maka Nabi pun datang menjenguk anak ini. Fa qa'ada inda ra'sihi. Kemudian Nabi duduk di dekat kepalanya. Fa qala lahu aslim. Nabi nasihati. Kata Nabi, masuklah engkau dalam Islam. Fa nadhara ila abihi wa huwa indahu. Anak itu ada bapaknya di sampingnya. Dia enggak enak mau masuk Islam, dia tanya sama bapaknya. Dilihat gimana ayah, saya masuk Islam enggak? Kata ayahnya Yahudi, ati Abul Qasim, taatlah kepada Abul Qasim. Abul Qasim maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari tempat tersebut. Nabi berkata, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka jahanam. Ya. Di sini Nabi menjenguk dia tatkala sakit dan Nabi bernasihat kepada dia sedang sakit. Orang waktu sakit menerima nasihat, ya, ngomong dengan kelembutan, ya. Dan ini menunjukkan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi punya pembantu dari agama yang berbeda dan bagaimana dia mau taat kepada Nabi di saat-saat genting dan kritis, tidak lain kecuali karena Nabi dikenal oleh pembantu ini adalah orang yang saleh, orang yang baik, orang yang sangat menakjubkan. Sehingga di waktu-waktu genting disuruh masuk Islam, dia mau ya. Bahkan bapaknya yang juga Yahudi tidak masuk Islam, suruh anaknya taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana luar biasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya Rasulullah SAW beri nasihat kepada seseorang ketika sedang sakit. Ini sekedar contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bukan berarti tiap hari kasih nasihat sama anak-anak terus ceramah ini. Kalau di sekolah okelah kita sekolah, mereka tahu ini jamnya sekolah. Tapi ketika mereka di rumah, di sela-sela mereka bermain kita nasihati. Di sela-sela kita sedang jalan-jalan, jangan lupakan masukan nasihat. Ini kadang kita lalai. Kalau kita jalan-jalan seakan jalan-jalan murni. Lupa ada masukan nilai-nilai nasihat kepada anak-anak. Padahal mungkin saat-saat yang tepat dan anak-anak mungkin tidak lupa dengan nasihat-nasihat yang kita berikan di saat-saat yang tepat untuk menasihati mereka. Kemudian juga nasihati anak-anak ketika sedang melakukan kesalahan, tapi dengan cara yang lembut agar nasihat tersebut masuk dalam hati mereka dan mereka bisa menjalankan nasihat tersebut. Kemudian contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW mensikapi anak-anak di antaranya al-adil wal musawat bainal atfal, yaitu adil di antara anak-anak. Bersikap adil di antara anak-anak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, anak-anak memiliki sifat cemburu yang tinggi, ya. Memiliki sifat cemburu yang tinggi. Dan kita yang sudah punya anak tentu tahu akan hal ini. Saya punya anak 5, saya tahu bagaimana kecemburuan yang ada pada mereka, ya. Antara kakak dan adik saling cemburu. Dan kalau kita tidak memanage dengan baik, adil dalam bersikapi mereka, ya, maka akan menimbulkan pertikaian di antara mereka, itu pertama. Yang kedua menimbulkan durhaka kepada kita. Durhaka kepada kita. Maka ini perkara yang sangat penting yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adil di antara anak-anak, adil di antara anak-anak. Sebagai contoh bahwasanya kecemburuan anak-anak bisa pada tingkatan berbahaya, sebagaimana yang Allah kisahkan tentang kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12. Di antaranya Yusuf, Binyamin, Yahuda dan yang lainnya. Ya. Ternyata 10 anak dari Nabi Yakub cemburu kepada Yusuf dan Binyamin. Ya Yusuf akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Sungguhnya Yusuf dan saudaranya Binyamin lebih dicintai oleh ayah kita padahal kita lebih banyak 10 orang.
Inna abana lafi dhalalim mubin, ayah kita sudah salah besar. Padahal bapaknya nabi. Ini saya bicara tentang Nabi Yakub yang tentu dia sangat baik dalam mendidik anak-anaknya. Ya, tetapi syaitan masuk di antara anak-anaknya dan syaitan menjadikan anak-anak cemburu salah satu dengan yang lainnya. Karena kecemburuan yang luar biasa sampai mereka punya ide untuk membunuh Yusuf. Uqtulu Yusuf. Bunuh adik kita Yusuf. Awitrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum, atau buang dia di tempat lain sehingga bapak kita enggak pernah lihat dia. Wa takunu min ba'di qauman salihin, ya. Sehingga kalau mereka sudah pergi semua, Yusuf sudah kita buang, ayah kita bisa fokus cinta kepada kita. Ini kecemburuan. Kecemburuan di antara anak-anak, ya. Demikian juga Allah kisahkan tentang Qabil dan Habil, di mana Qabil cemburu kepada Habil sampai membunuh Habil. Qala la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Dan dia bunuh Habil. Ini kakak beradik. Dan terlalu banyak masalah. Saya sebagai ustaz sering ditanya, bagaimana kakak cemburu sama adik, adik cemburu kepada kakak. Banyak hal terjadi, kejadian kecemburuan, ya, sampai dendam kepada ibunya, dendam kepada ayahnya, dan ini terjadi. Ya, bagaimana seorang dendam kepada ibunya? Kenapa menganggap ibunya tidak adil kepada dia? Ya. Kemudian dia durhaka kepada ibunya. Ya, setan bermain. Di antara hal yang menjadikan anak durhaka dan menjadikan mereka bertikai di antara mereka adalah tidak adilnya orang tua dalam memberi pemberian kepada anak-anak. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, anna abahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Bashir bapaknya Nu'man datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bashir ini kasih hadiah kepada anaknya Nu'man. Hadiah yang berupa budak. Dia punya budak, dia kasih kepada anaknya, dan ini hadiah besar. Budak harganya mahal zaman dahulu, hadiah besar. Sementara dia punya anak dari istri-istri yang lain, tidak dia kasih. Maka ketika dia kasih kepada Nu'man, ibu dari Nu'man, istri yang merupakan ibu dari Nu'man, nyuruh, wahai Bashir, kau minta persaksian dari Nabi SAW. Kenapa? Karena kau tidak kasih anak-anakmu yang lain dan istri yang lain. Kau cuma kasih kepada Nu'man. Maka Bashir datang kepada Nabi untuk menjadi saksi atas pemberian hadiahnya kepada Nu'man. Maka datanglah Bashir kepada Nabi. Kemudian Bashir berkata, wahai Rasulullah, inni nahaltu ibni hadza gulaman kana li. Saya memberikan hadiah kepada putraku Nu'man ini, budak yang saya miliki, saya berikan kepada dia. Rasulullah SAW bertanya, akullu waladika nahaltahu mithla hadza? Apakah semua anak-anakmu yang lain kau berikan seperti yang kau berikan kepada Nu'man? Ya, dan ini wallahu alam, zahirnya kalau masalah hadiah memang ada khilaf. Apakah hadiah disamakan antara laki-laki dengan perempuan? Beda kalau waris berbeda. Tapi kalau hadiah ketika seorang masih hidup, apakah dia memberikan kepada anak laki-laki, anak perempuan dengan perbandingan 2:1 atau sama 1:1? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi zahir dari hadis ini, aqulu waladika nahaltahu mithla hadza, apakah seluruh anak-anakmu kau berikan seperti ini? Dan anak-anak mencakup laki-laki dan perempuan. Seakan-akan kalau masalah pemberian hadiah seakan-akan semua sama. Beda kalau warisan. Maka Nabi bertanya, semua anakmu kau berikan seperti ini? Faqala la. Kata Bashir, tidak. Tidak semuanya saya kasih. Maka Nabi berkata, la tushhidni ala jawr. Jangan kau jadikan aku menjadi saksi atas kezaliman. Ini perbuatan zalim. Nabi menamakan perbuatan zalim. Lalu Nabi berkata, sallallahu alaihi wasallam, ayasurruka an yakunu laka fil birri sawaan? Apakah kau suka anak-anakmu semua berbakti kepada engkau? Sama baktinya kepada engkau? Qala bala, kata Bashir, tentu. Qala Rasulullah SAW, fala idzan, kalau begitu jangan kau kasih hadiah kepada Nu'man. Ya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bertanya, afa'alta hadza biwaladika kullihim? Apakah kau beri hadiah kepada seluruh anak-anakmu? Qala la. Ya, maka Bashir berkata tidak. Nabi berkata, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan adillah dalam mensikapi anak-anakmu. Ya. Oleh karena ini penting bagi orang tua bersikap adil. Dan saya katakan juga bukan cuma orang tua, demikian juga para guru. Ya. Kenapa di antara hikmah para guru tidak boleh mendapat hadiah dari wali murid? Ya. Tidak boleh. Kalau wali murid ingin memberi hadiah berikan kepada kepala sekolah yang kasih tanpa harus diketahui siapa pemberinya. Tidak jadi masalah. Ya. Dan dia bagi semuanya. Adapun wali murid memberi hadiah khusus kepada seorang guru, guru ini akhirnya tidak adil kepada anak-anak. Itu dilarang. Guru ini akhirnya tidak adil kepada anak-anak muridnya. Ya. Ini antara guru dan murid saja tidak boleh tidak adil.
Apalagi antara orang tua dengan anak-anaknya, ya. Maka seorang berusaha adil dalam segala hal. Dalam pelukan, anak-anak dipeluk semuanya. Dalam ciuman, anak-anak dicium semuanya. Tentu bisa jadi seorang tua lebih condong kepada salah seorang anak, jadi lebih sayang, mungkin anaknya lebih ganteng mungkin, ya, atau mungkin anaknya lebih cerdas, atau anaknya lebih gagah, atau tetapi dia berusaha untuk adil dalam semuanya. Kalau sesuatu dipeluk, semuanya dipeluk. Kalau satu disayang, semuanya disayang. Kalau satu dibelikan baju, semua dibelikan baju. Satu dibelikan mainan, semua dibelikan mainan. Ya, bukan dalam pemberian saja, dalam sikap juga dia berusaha untuk sama. Ini hukum asal dalam mensikapi anak-anak. Karena anak-anak bisa menilai, ya. Anak-anak bisa menilai. Saya pernah mengalami ketika anak saya Zainab sama Habibah. Habibah ketika masih kecil, Zainab sudah agak besar. Saya peluk-peluk Habibah. Zainab protes. Zainab sudah besar. Dia bilang, Abi enggak adil. Siapa yang ngajarin juga bilang begitu. Dia bilang, Abi enggak adil. Saya bilang, kenapa nak? Abi peluk-peluk Habibah, Zainab enggak dipeluk. Saya jawab, yang dengan logika yang dia bisa paham. Saya bilang, Zainab juga dulu waktu kecil, Abi sering peluk-peluk. Ya. Ini sekarang adikmu masih kecil, jadi saya peluk-peluk, Zainab dikurangi. Oh gitu, dia paham. Oh gitu ya. Dia ngerti. Jadi mau saya, kecemburuan itu ada. Entah anak-anak itu mengungkapkan atau tidak. Kalau anak-anak ungkapkan masih mending, kita masih tahu kesalahan kita. Tapi kalau dia nggak ungkapkan, tahu dia jengkel, tahu dia pukul adiknya, tahu dia gampar adiknya, ini terjadi. Lihatlah anak-anak kecil misalnya, masih kecil ada bayi, kemudian kita ini yang kakaknya kurang diperhatikan, dia cemburu. Terkadang dia pukul adiknya. Kecemburuan itu ada. Oleh karena seorang berusaha untuk bersikap adil di antara anak-anaknya sebisa mungkin dalam segala hal. Ustaz, bolehkah kita bedakan anak-anak? Sebagian ulama mengatakan boleh dalam hal tertentu. Jika memang ada hajah, ada suatu kondisi yang membuat kita membedakan pemberian atau sikap, itu boleh-boleh saja. Contoh, misalnya ada di antara anak-anak yang mungkin punya kebutuhan khusus, cacat misalnya, atau sakit misalnya. Nah, saya ingatkan kepada orang tua kasih tahu kepada anak-anak yang lain. Misalnya dia selalu maafkan yang satu, ngomel-ngomel dimaafkan terus, diberi uzur terus. Kenapa? Misalnya ternyata dia punya penyakit tertentu. Kalau dimarahin kemudian mungkin jantungan atau apa. Maka tugas orang tua beritahu kepada anak-anak yang lain. Maaf anak-anakku, ayah punya sikap khusus kepada kakak kalian karena kakak kalian begini. Mohon kalian mengerti. Dia kasih tahu kepada, agar anak-anak bisa ngerti kenapa kita memiliki sikap yang lain terhadap salah satu anak kita. Ya. Atau misalnya kita membedakan sikap karena kebutuhan. Yang satu harus misalnya masuk di universitas apa yang sehingga memerlukan kebutuhan. Ini kita jelaskan kepada yang lain. Ini kebetulan kakakmu lagi masuk universitas ini, dia butuh pengeluaran yang banyak. Maka ayah harus berikan dia kebutuhan-kebutuhan yang dia perlukan. Ini contoh. Demikian juga Imam Ahmad berfatwa, kalau misalnya ada perbedaan satu, ternyata anak kita tukang maksiat, kalau ngambil uang kita kasih selalu dia bermaksiat, maka kita boleh membedakan. Kita tidak kasih dia. Kenapa? Karena kita tahu dia gunakan untuk maksiat. Kalau kita kasih dia habiskan buat main-main, untuk foya-foya, untuk ngaburkan uang, kita boleh membedakan. Kenapa? Ini tidak mengapa, karena ada kondisi khusus yang buat kita membedakan, mensikapi salah satu dengan yang lainnya. Tapi saya katakan kembali kepada hukum asal, kita menyamakan satu dengan yang lainnya. Saya pernah menghadapi si kasus, seorang datang kepada saya, Ustaz, kakak saya enak Ustaz. Kenapa? Dia dibelikan rumah oleh bapak saya. Kamu enggak? Waktu bapak saya belikan rumah buat kakak saya masih kecil. Perhatikan. Saya masih kecil, kakak saya sudah besar, dibelikan rumah. Sekarang bapak saya meninggal, kakak saya punya rumah, saya enggak punya apa-apa. Dia jengkel. Ya. Subhanallah. Ini contoh pemberian yang besar-besar seperti ini, rumah. Kalau kita memang punya anak dan dia butuh rumah, kita kasih rumah, tapi jangan atas nama dia. Tetap nama kita. Sehingga nanti kalau terjadi sesuatu, kemudian meninggal, maka tetap aja sebagai masuk warisan, adik-adiknya juga dapat. Kecuali kalau kita semuanya sudah kasih satu-satu, ya alhamdulillah. Kasih kita punya anak 5, bangunkan rumah 5, ya sudah selesai. Kita ganti nama mereka semua, sudah selesai. Kita berbuat baik kepada mereka. Taib, Allah alam, mungkin sampai di sini saja, ya, enggak akan selesai, tentu masih ini baru segini ya. Ini masih banyak. Allah alam kapan kita bisa selesaikan, tapi intinya mungkin sampai sini dulu kepada ikhwan-ikhwan di Wildan School, Islamic School. Ya. Allah alam bisawab, ini saja yang saya sampaikan kepada kawan-kawan di Al Wildan dan juga para pemirsa. Semoga bermanfaat. Saya tutup
Apa yang bisa disampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.